Bisnis dimsum mentai ini seriusan untung besar. Sehari bisa jual 350 porsi. Kamu harus tahu rahasianya sebelum viral. Dari ratusan ide usaha kekinian, inilah salah satu yang paling ramai diserbu anak muda dan terbukti mampu tembus ratusan porsi setiap hari. Banyak orang tidak menyangka kalau usaha sederhana ini bisa menghasilkan omset sebesar itu. Dan sekarang, kamu akan tahu rahasia lengkapnya. Untuk kamu yang subscribe, semoga Allah melancarkan rizkimu, memberikan kesehatan, serta memudahkan setiap langkah dan urusanmu. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Persiapan awal usaha dimsum mentai. Memulai usaha dimsum mentai membutuhkan perencanaan yang matang agar bisa menghasilkan omset besar dan stabil setiap hari. Pada bab ini, kita akan membahas bagaimana memulai persiapan dari tahap konsep, peralatan, bahan baku, hingga modal awal yang dibutuhkan. Semua tahapan disusun berdasarkan standar umum usaha kuliner yang terbukti berhasil dijalankan banyak pelaku bisnis makanan kekinian. Konsep usaha dan kebutuhan dasar. Dimsum mentai adalah salah satu menu kekinian yang digemari terutama oleh anak muda karena rasanya creamy, gurih, dan memiliki tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan. Untuk memulai usaha ini, penting memastikan konsep yang jelas sejak awal, mulai dari menu utama dimsum ayam original, dimsum mozzarella, dimsum crab stick, dan dimsum premium. Semua disajikan dengan saus mentai yang dibuat dari mayones, saus cabai, bubuk cabai, gula, dan sedikit air perasan jeruk nipis agar rasanya seimbang. Dari segi tempat, usaha ini dapat berjalan meskipun hanya memakai booth kecil di depan rumah, di area dekat sekolah, kampus, atau lokasi strategis yang banyak dikunjungi anak muda. Keunggulan usaha ini adalah proses produksinya cepat, bahan mudah didapat, dan margin keuntungan tinggi. Peralatan dan modal awal. Untuk memproduksi sekitar 350 porsi per hari, berikut peralatan standar yang dibutuhkan. 1. Steamer stainless 2 tingkat. 1. Wajan teflon untuk membuat saus mentai. 1. Kompor gas portable. 1 tabung gas ukuran 3 kg. 1 meja booth kayu atau lipat. 1 cooler box untuk menyimpan bahan baku. 1 blender bahan makanan untuk membuat saus. Cap makanan, sendok plastik, label stiker, dan plastik kemasan. Estimasi modal peralatan berada di kisaran Rp2.500.000 hingga Rp3.000.000 tergantung kualitas barang. Bahan baku dan pengeluaran harian. Untuk porsi besar 350 cup per hari, berikut estimasi kebutuhan bahan baku. Dimsum frozen 7 kg dengan rata-rata 80 hingga 100 isi per kilogram, total biaya sekitar Rp500.000. Mayones 2 kg, saus cabai 1 kg, bubuk cabai 200 gram, total biaya sekitar Rp150.000. Cup makanan dan sendok plastik dengan total biaya sekitar Rp200.000. Gas per hari menghabiskan sekitar Rp20.000. Tambahan bumbu dan bahan pelengkap Rp30.000. Total biaya operasional harian adalah sekitar Rp900.000. Penghitungan omset dan keuntungan awal. Dengan harga jual rata-rata Rp8.000 per cup, penjualan 350 porsi menghasilkan omset Rp2.800.000 per hari. Jika dikurangi biaya operasional harian yaitu Rp900.000, maka keuntungan bersih berada pada kisaran Rp1.900.000 per hari. Dengan manajemen yang tepat, angka ini bisa meningkat karena harga bahan baku dapat ditekan dengan pembelian grosir dan efisiensi produksi. Proses produksi dimsum mentai. Pada bab ini, kita membahas langkah demi langkah bagaimana proses produksi dimsum mentai dilakukan dengan standar yang efisien, cepat, dan memiliki rasa yang konsisten. Proses ini dirancang agar mampu memenuhi target 350 porsi per hari tanpa mengorbankan kualitas rasa. Persiapan bahan dan standarisasi rasa. Setiap pagi sebelum membuka usaha, persiapan bahan harus dilakukan secara rapi. Dimsum frozen dikeluarkan dari freezer dan diletakkan di cooler box dengan es batu agar teksturnya tetap baik hingga waktu pengolahan. Semua bahan saus mentai ditimbang sesuai standar. Mayones 2 bagian, saus cabai 1 bagian, bubuk cabai secukupnya, gula sedikit saja untuk penyeimbang rasa, lalu tambahkan perasan jeruk nipis untuk menciptakan rasa gurih yang segar. Standarisasi rasa penting agar setiap pembeli merasakan pengalaman yang sama. Saus mentai harus creamy namun tidak terlalu cair, pedasnya tidak berlebihan, dan aromanya tetap menggugah selera. Setelah semua siap, bahan disimpan dalam wadah kedap udara untuk menjaga kebersihan.
Teknik pengukusan dimsum yang tepat. Steamer stainless dinyalakan kurang lebih 15 menit sebelum mulai berjualan agar suhu uapnya stabil. Dimsum diletakkan di rak kukusan tanpa terlalu menumpuk agar matang merata. Satu sesi pengukusan membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 12 menit. Dengan 2 tingkat steamer, prosesnya lebih cepat dan bisa memenuhi permintaan saat ramai pembeli. Pengukusan harus dilakukan secara terus-menerus dengan sistem batch. Ketika satu batch hampir habis, batch berikutnya sudah harus dalam proses pengukusan. Metode ini memastikan dimsum selalu panas dan segar, karena pembeli biasanya lebih tertarik dengan makanan yang baru matang. Peracikan saus mentai dan penyajian. Saus mentai dimasak di wajan teflon dengan api kecil hingga warna dan teksturnya menyatu dengan baik. Proses ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Setelah matang, saus disimpan di wadah besar dan diberikan sendok penakar agar takarannya konsisten pada setiap cup. 1 cup berisi 4 hingga 5 dimsum, kemudian disiram saus mentai hangat di bagian atas. Beberapa pelaku usaha menambahkan topping seperti bubuk cabai, nori, atau mozzarella untuk menambah nilai jual. Penyajian harus rapi karena visual yang menarik meningkatkan minat beli dan membuat pelanggan ingin kembali. Kecepatan layanan saat jam ramai. Pada jam ramai seperti siang dan sore hari, kecepatan pelayanan menjadi kunci. Dengan sistem alur yang jelas, 1 orang bertugas mengukus, 1 orang membuat saus dan mengatur topping, dan 1 orang fokus menerima pesanan serta mengemas cup. Pembagian tugas ini terbukti mempercepat proses dan mengurangi antrean panjang. Dengan alur yang efektif dan stok yang selalu siap, usaha dimsum mentai bisa melayani ratusan porsi per hari tanpa hambatan. Kualitas rasa tetap terjaga, waktu tunggu tidak lama, dan pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan yang cepat. Strategi promosi dan analisis profit usaha. Pada bab terakhir ini, kita akan membahas bagaimana promosi dilakukan agar usaha dimsum mentai selalu ramai pembeli, serta bagaimana menghitung estimasi keuntungan mingguan dan bulanan secara realistis. Dengan strategi yang tepat, usaha ini dapat berkembang cepat dan memberikan profit yang stabil. Teknik promosi agar cepat viral. Promosi adalah bagian yang tidak boleh dilewatkan, terutama karena pasar utama usaha ini adalah anak muda. Konten yang menarik di media sosial seperti video pendek proses pengukusan dimsum, lelehan saus mentai, dan testimoni pelanggan sangat efektif menarik perhatian. Unggahan perlu konsisten setiap hari, minimal 2 kali, dengan gaya visual yang cerah dan menggugah selera. Selain itu, penting untuk memanfaatkan platform seperti layanan pesan antar dan fitur diskon pada jam tertentu. Banyak pelaku usaha yang berhasil meningkatkan penjualan dengan promo beli 2 dapat 1 pada jam sepi. Teknik ini membuat penjualan lebih stabil sepanjang hari dan menciptakan pelanggan tetap. Kualitas layanan sebagai pembeda. Kualitas layanan menjadi pembeda utama di tengah banyaknya usaha serupa. Penjual harus ramah, cepat, dan menjaga kebersihan area penjualan. Cup harus tertata rapi, meja selalu bersih, dan penjual wajib menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan. Pelanggan akan merasa lebih percaya dan akan kembali membeli meskipun harga sedikit lebih tinggi dibanding tempat lain. Salah satu cara menjaga kualitas adalah mengevaluasi rasa setiap hari. Jika ada perubahan bahan baku, penjual perlu menyesuaikan bumbu agar rasa tetap konsisten. Hal sederhana ini terbukti membuat banyak usaha kuliner bertahan lama. Perhitungan laba mingguan dan bulanan. Dengan kapasitas penjualan 350 porsi per hari, omset harian mencapai Rp2.800.000. Keuntungan bersih harian berada pada kisaran Rp1.900.000 setelah dikurangi biaya operasional harian. Jika dihitung dalam seminggu, profit yang diperoleh mencapai sekitar Rp13.300.000. Dalam 1 bulan atau 30 hari, total keuntungan bersih berada pada kisaran Rp57 juta. Angka ini masih bisa meningkat jika ada pembelian grosir bahan baku atau promosi yang berhasil membuat volume penjualan naik. Dengan perhitungan yang jelas, usaha ini dapat dijalankan secara aman tanpa resiko kerugian selama pengelolaan stok, promosi, dan kualitas rasa dijaga dengan baik. Penutup dan kunci sukses usaha kekinian. Kesuksesan usaha dimsum mentai terletak pada 3 hal utama: rasa yang konsisten, proses penyajian yang cepat, serta promosi visual yang menarik di media sosial.
Dengan mengikuti panduan dari persiapan awal, proses produksi, hingga strategi promosi, usaha ini berpotensi besar menghasilkan profit tinggi setiap hari. Jika menjalaninya dengan niat baik, komitmen kuat, serta tetap bersyukur kepada Allah, maka peluang untuk berkembang akan selalu terbuka. Inilah usaha kekinian yang terbukti dicari banyak anak muda dan berpotensi menjadi sumber penghasilan yang stabil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk memulai usaha sendiri. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih baik setiap hari. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.